Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Praktek Bank Syariah kelas Ekonomi Syariah 5B akan menjelaskan tentang skill dan service excellence pada Bank Syariah, yang itu akan membahas tentang yang pertama yaitu pengertian service excellence, yang kedua ciri-ciri service excellence, yang ketiga konsep dasar pelayanan excellence atau pelayanan prima, yang keempat langkah-langkah service excellence, yang kelima konsep pelayanan itu menurut Al-Quran, yang keenam pelayanan prima atau service excellence terhadap nasabah, yang terakhir yaitu kualitas service excellence. Materi yang pertama yaitu pengertian dari service excellence atau pelayanan prima. Menurut Philip Kotler, pelayanan atau servis adalah suatu kegiatan atau manfaat yang diberikan suatu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula berakibat pemilikan sesuatu, dan produksinya dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu produk fisik. Kemudian pelayanan prima adalah kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya, agar mereka selalu loyal kepada organisasi atau perusahaan. Service excellence atau pelayanan prima dapat diartikan pula sebagai kepedulian perusahaan kepada pelanggan dengan berusaha memberikan pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Menurut Atap Adiabalata, pelayanan prima adalah kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya agar mereka selalu loyal kepada organisasi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri service excellence. Yang pertama, tersedia sarana dan prasarana yang baik. Untuk melayani nasabah, bank harus memperhatikan sarana dan prasarana yang dimiliki, seperti meja dan kursi yang nyaman, udara ruangan yang sejuk, dan memastikan kondisi ruangan tidak berisik. Kemudian yang kedua yaitu tersedia personel yang baik. Di sini customer service harus bersikap ramah, sopan, bekerja cepat dan cekatan. Customer service harus memastikan bahwa melayani nasabah dari awal transaksi hingga selesai transaksi. Kemudian yang keempat yaitu mampu melayani dengan cepat dan tepat. Dalam melayani nasabah, petugas harus melakukan sesuai prosedur dan melakukan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan oleh nasabah. Selanjutnya yang kelima yaitu mampu berkomunikasi. Di sini petugas harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti oleh nasabah. Yang keenam yaitu memberikan jaminan kerahasiaan. Petugas di sini harus bisa meyakinkan nasabah bahwa rahasia atau transaksi yang dilakukan nasabah kepada pihak bank ini dijaga oleh pihak bank. Kemudian yang ketujuh yaitu memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik. Untuk menjadi petugas atau customer service harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik atau kemampuan tertentu yang memang dibutuhkan oleh pihak bank. Kemudian selanjutnya yaitu berusaha memahami kebutuhan nasabah. Di sini petugas harus cepat dan tanggap terhadap apa yang diinginkan oleh nasabah. Kemudian yang terakhir yaitu mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah. Kepercayaan calon nasabah kepada bank ini mutlak diperlukan sehingga calon nasabah mau menjadi nasabah bank. Yang selanjutnya yaitu konsep dasar service excellence. Pelayanan prima atau service excellence adalah suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Konsep dimensi standar pelayanan prima atau service excellence menurut Trianto itu ada 13 kriteria pokok kualitas pelayanan prima atau service excellence, yaitu yang pertama yaitu harus berwujud, yang mana ini karyawan itu harus berpenampilan rapi dan profesional dan juga memiliki fasilitas-fasilitas yang menarik secara visual. Yang kedua yaitu kehandalan.
yaitu kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya, cekatan dalam melayani serta tidak menunda pekerjaan. Yang ketiga yaitu keterhandalan. Untuk bisa dibilang karyawan memberikan sambutan yang baik pada saat ada pelanggan datang, dan waktu pelayanan yang disediakan itu sesuai dengan jadwal. Dan karyawan harus memiliki sikap simpatik dalam menghadapi masalah atau komplain dari nasabah. Dan kemudian yaitu ketanggapan, yaitu selalu memberitahu mengenai sebab pelayanan atau memberi layanan bagi pelanggan dengan cepat dan tepat waktu. Yang selanjutnya yang kelima yaitu harus mempunyai kompetensi, yaitu kemampuan setiap orang dalam suatu perusahaan itu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan jasa tertentu. Yang keenam yaitu keyakinan, itu karyawan harus mampu menanamkan kepercayaan kepada nasabah, karena itu akan berdampak kepada perusahaan. Dan karyawan juga harus memberikan rasa aman dalam memberikan pelayanan. Dan selanjutnya yaitu ada tata krama, yaitu kesopanan yang meliputi itu sopan santun dan perhatian dan keramahan kepada pelanggan. Yang kedelapan, kredibilitas, itu sifat jujur dan juga dapat dipercaya. Yang kesembilan yaitu keamanan, maksudnya harus memberikan pelayanan yang aman dari bahaya, risiko atau keraguan dari pelanggan. Yang ke-10 akses, yaitu kemudahan untuk ditemui atau dihubungi. Yang ke-11 itu komunikasi, jadi harus mempunyai informasi, memberikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh para pelanggan, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. Yang terakhir yang ke-12 yaitu perhatian kepada pelanggan, yaitu usaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang meliputi misalkan memberikan saran dan pendapat sesuai dengan kondisi pelanggan, pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan, dan juga perhatian khusus itu terhadap pelanggan. Yang terakhir yaitu kepedulian, jadi karyawan harus memperhatikan terhadap kepentingan nasabah, misalkan memberikan konsultasi nasabah, dan karyawan harus tanggap terhadap kebutuhan nasabah yang diinginkan. Ada beberapa tujuan dan manfaat diterapkannya pelayanan prima atau service excellence ini pada bank. Menurut Lina Rahmayanti, itu terdapat beberapa tujuan service excellence, yaitu yang pertama itu memberikan rasa puas dan kepercayaan kepada konsumennya. Yang kedua, kemudian adanya pelayanan prima tetap menjaga dan merawat pelanggan merasa diperhatikan dan ditemukan segala kebutuhannya atau keinginannya. Yang ketiga yaitu upaya mempertahankan pelanggan agar tetap loyal untuk menggunakan produk, barang atau jasa yang ditawarkan tersebut. Nah, terlepas dari tujuan service excellence, itu juga service excellence itu memberikan beberapa manfaat jika itu diterapkan. Yang pertama yaitu meningkatkan citra perusahaan, yang kedua loyalitas pelanggan atau nasabah, yang ketiga memberikan kesan baik, dan keempat itu mendapatkan tindak baik yang sesuai. Menurut Freddy Rangkuti, konsep pelayanan prima itu adalah 6A, konsep yang sangat berpengaruh dengan setiap pekerjaan para karyawan guna memenuhi ekspektasi pasangan nasabah. 6A dalam pelayanan prima menurut Freddy Rangkuti yaitu adalah ada ability atau kemampuan, yaitu pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperuntukkan untuk menunjang program layanan prima atau service excellence. Yang kedua, attitude atau sikap. Nah, ini perilaku atau serangkaian perilaku yang harus ditunjukkan ketika menghadapi pelanggan. Sikap menjabarkan perilaku atau gerak-gerik yang terlihat dan diri seseorang ketika dia menghadapi situasi tertentu. Yang ketiga yaitu appearance atau penampilan seseorang, baik yang bersifat fisik atau non fisik, itu harus mampu merefleksikan diri dan kredibilitas orang tertentu. Yang keempat itu attention atau perhatian, yaitu kepedulian penuh terhadap pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian atau kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kelima itu action atau tindakan, yaitu kegiatan nyata yang harus dilakukan dengan memberikan pelayanan kepada pelanggan. Yang terakhir yaitu accountability atau tanggung jawab, yaitu suatu sikap
keberpihakan kepada pelanggan sebagai wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah service excellence. Seorang customer service sebelum melaksanakan tugasnya, dia harus mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan yang terkait dengan pelayanan nasabah. Seorang customer service juga harus menguasai dasar-dasar pelayanan. Adapun dasar-dasar pelayanan yang harus dipahami, yang pertama yaitu berpakaian dan berpenampilan rapi dan bersih, percaya diri, bersikap akrab dan penuh dengan senyum, menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika kenal, tenang, sopan, hormat, serta tekun mendengarkan setiap pembicaraan nasabah, berbicara dengan bahasa yang baik dan benar, aktif dalam melayani nasabah dan menunjukkan kemampuannya, tidak menyela atau memotong pembicaraan nasabah, mampu meyakini nasabah serta memberikan kepuasan, dan jika tidak sanggup menangani permasalahan yang ada, maka harus meminta bantuan kepada pihak atau petugas yang mampu. Selanjutnya, bila belum bisa atau belum dapat melayani, segera mungkin beritahu kapan akan dilayani. Agar dalam pelayanan yang diberikan benar-benar maksimal sehingga nasabah merasa terpenuhi segala keinginan dan kebutuhannya, maka harus mengetahui perilaku dan sifat-sifat nasabah. Adapun perilaku dan sifat-sifat nasabah, yang pertama yaitu nasabah adalah raja. Yang kedua, mau dipenuhi keinginan dan kebutuhannya. Yang ketiga, tidak mau didebat atau tidak mau disinggung. Yang keempat, nasabah mau diperhatikan. Yang kelima yaitu nasabah merupakan sumber pendapatan bank. Untuk dapat memberikan pelayanan yang sesuai dan menjalin hubungan yang baik dengan nasabah, maka perlu ditetapkan konsep diri dalam memberikan pelayanan dan menjalin hubungan dengan nasabah yang berupa sikap mental positif, orientasi kepuasan nasabah dan mengenal nasabah, dan yang ketiga yaitu penghayatan terhadap waktu. Materi selanjutnya yaitu konsep pelayanan menurut Al-Quran. Pelayanan dalam perbankan sangatlah penting karena usaha perbankan erat hubungannya dengan nasabah. Dalam menjalin hubungan dengan nasabah ada 3 konsep dasar pelayanan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu keikhlasan. Keikhlasan merupakan suatu yang harus dilakukan dalam melakukan amal perbuatan, seperti halnya dalam memberikan pelayanan untuk nasabah. Karyawan setiap memberikan pelayanan harus didasari dengan keikhlasan karena Allah SWT. Konsep yang kedua yaitu sesuai dengan syariat. Dalam memberikan pelayanan terhadap nasabah juga harus sesuai dengan syariah dan termasuk produk yang dijual. Bank-bank syariah pada saat ini telah berusaha memastikan kehalalan produk perbankan dengan menetapkan Dewan Pengawas Syariah. Konsep dasar yang ketiga yaitu melakukan yang terbaik. Karyawan harus bisa memberikan nilai tambah untuk perusahaan dan memperhatikan para nasabah, baik dari suasana hati, sikap, maupun perilakunya. Totalitas dalam memberikan pelayanan harus dilakukan oleh karyawan. Hal tersebut erat kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah juz 1 ayat 208. Materi selanjutnya yaitu tentang pelayanan prima terhadap nasabah. Pelayanan prima atau disebut dengan service excellent terhadap nasabah berdasarkan Al-Quran. Dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana cara dakwah Rasulullah SAW. Beliau memikat dan menjalin hubungan yang baik. Ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pelayanan prima atau service excellent diantaranya adalah Surat Al-Ahzab ayat 21, Surat Ali Imran ayat 159, dan Surat An-Nahl ayat 125. Yang pertama adalah Surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam surat ini, hikmah yang terdapat pada ayat tersebut dalam hal penerapan pelayanan di bank syariah adalah karyawan harus mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua aktivitas dalam bentuk perilaku. Perilaku baik karyawan tidak hanya diterapkan pada saat melayani para nasabahnya, tetapi juga harus diterapkan pada semua aktivitas kehidupannya. Yang selanjutnya yaitu pada surat Ali Imran ayat 159. Hikmah yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah tentang penerapan pelayanan bank syariah. Di antaranya yang pertama adalah karyawan harus mempunyai sifat lemah lembut pada saat melayani nasabahnya. Yang kedua adalah karyawan juga harus menerapkan sifat pemaaf, seperti yang sudah diajarkan Rasulullah SAW.
Yang ketiga adalah bila ada permasalahan dengan nasabahnya harus diupayakan agar diselesaikan dengan jalan musyawarah. Yang terakhir yaitu pada akhirnya karyawan harus tawakal. Artinya pelayanan nasabah sudah diberikan secara maksimal. Nah, selanjutnya kita serahkan hanya kepada Allah untuk memantau. Yang ketiga adalah surat An-Nahl ayat 125. Hikmah yang dapat diambil dari ayat tersebut yaitu di bank syariah harus menerapkan metode dakwah yang telah diajarkan oleh Rasulullah dalam menarik dan menjalin hubungan dengan nasabah. Metode dakwah tersebut antara lain adalah al-hikmah, al-mau'izah bil hasanah, dan al-mujadalah bil hasanah. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kualitas service excellence. Sebelumnya, service excellence merupakan pelayanan terbaik atau pelayanan prima yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya, baik berupa kemudahan administrasi, kemudahan informasi, dan kemudahan dalam lalu lintas pelayanan pembayaran. Apabila terkait dengan kualitas pelayanan, ukurannya bukan hanya ditentukan oleh pihak yang melayani saja, akan tetapi lebih mengarah ke pihak yang dilayani. Mengapa demikian? Karena merekalah yang menikmati layanan sehingga dapat mengukur kualitas pelayanan yang perusahaan berikan berdasarkan harapan mereka dalam memenuhi kepuasannya. Nah, di sini saya menyampaikan 5 yang menjadi kriteria pokok dalam kualitas pelayanan atau service excellence. Jadi untuk yang pertama yaitu tangibles atau tampilan. Di sini kriteria ini merupakan kemampuan perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Yang dimaksudkan bahwa penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan perusahaan adalah bukti nyata dan pelayanan yang diberikan. Kemudian yang kedua ada empati atau perhatian. Hal ini meliputi perhatian petugas pelayanan, kepedulian petugas, dan keramahan petugas pelayanan. Setiap jajaran pegawai, mulai dari top manajemen atau manajemen atas hingga staff harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya, terutama dalam hal ini yaitu customer service. Ia harus mampu memberikan pelayanan yang tulus kepada nasabah, sehingga nasabah merasa nyaman dalam berinteraksi. Kemudian yang ketiga yaitu responsiveness atau cepat tanggap, yaitu suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan dengan pelayanan informasi yang jelas. Artinya kemampuan atau kemauan seorang karyawan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap, serta mendengarkan dan juga mengatasi keluhan yang harus langsung diberikan atau terjadi feedback umpan balik untuk mencegah ketidakpuasan pelanggan. Kemudian ada keandalan atau reliability, merupakan kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan. Nah, keandalan petugas dalam memberikan informasi pelayanan, keandalan petugas dalam melancarkan prosedur pelayanan, dan keandalan petugas dalam memudahkan teknis pelayanan. Dalam kriteria reliability ini ialah memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan, mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan yang maksimal, menyampaikan janji perusahaan kepada pelanggan atau nasabah, dan memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan standar kepada nasabah atau pelanggan. Kemudian yang terakhir yaitu ada asuransi atau kepastian. Kepastian atau jaminan di sini yaitu pengetahuan, kesopan santunan, dan kemampuan para karyawan perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan kepada perusahaannya. Kemampuan karyawan untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah dikemukakan terhadap pelanggan, dan karyawan itu harus mampu menunjukkan bahwasannya perusahaannya itu mampu mewujudkan setiap janji yang sudah ditawarkan terhadap nasabah tersebut. Nah, kepastian ini terdiri dari beberapa komponen antara lain seperti komunikasi, keamanan, kompetensi, dan sopan santun. Hal ini meliputi kemampuan administrasi petugas pelayanan, kemampuan teknis petugas pelayanan, dan kemampuan sosial petugas pelayanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.